Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Bagaimana kabar kalian kabar kalian semua? Atamanna ayyakunu fi sihah wal afiyah. Saya berharap kalian baik-baik saja. Wa kaifa siyamikum, dan bagaimana puasa kalian? Semoga lancar. Na'am naltaqi marratan tsaniyah fi awwali marrah ma'i, yakni fi ta'lim al-elektroniyah, asyabakah, ya, daring, li'anni la astati an ahdur ila al-jami'ah, karena saya tidak bisa hadir ke kampus. Idzan madatun al-an, yakni tema kita sekarang yaitu an-nadhrah 'ammah 'alal istima'. Kemarin kita sudah melakukan pretest, sekarang saya akan menjelaskan teori singkat tentang teori umum tentang istima. Apa itu istima? Apa itu tes istima dan lain sebagainya. Nah, apa itu istima? Istima adalah proses mendengarkan simbol-simbol audio lisan dengan hati-hati, konsentrasi, penuh pemahaman, penghayatan, dan penafsiran untuk memperoleh informasi, menangkap isi, dan memahami makna komunikasi yang disampaikan pembicara melalui tuturan atau bahasa lisan. Jadi, istima ini merupakan mendengarkan audio lisan dengan konsentrasi penuh, pemahaman, penghayatan, agar kita dapat menangkap informasi dari pembicara tersebut, menangkap apa yang pembicara sampaikan. Kemudian dalam konteks teks ya, istima itu terkadang dianggap sebagai keterampilan penting dalam berbagai konteks, baik saat tempat kerja, saat belajar, kemudian kegiatan sehari-hari kita, karena kemampuan mendengarkan yang dengan baik itu seringkali menjadi kunci untuk memahami dan menyerap informasi secara efektif. Makanya di sini istima ini merupakan kegiatan mendengarkan audio dengan konsentrasi penuh agar kita bisa menyerap dan menangkap informasi yang kita dengarkan secara efektif, kayak gitu. Nah, kemudian tujuan tes istima. Tujuannya apa? Kok harus ada tesnya istima? Biasanya APT ya. Ikhtibar fi maharatil istima, kayak gitu ya. Tujuan tes istima yaitu untuk menilai seberapa baik dalam memahami informasi yang disajikan. Nah, tujuannya itu untuk menilai saja, untuk menilai seberapa baik kalian menangkap atau menyerap informasi yang diperdengarkan. Kemudian soal istima itu biasanya berupa pilihan ganda. Biasanya kalau sudah pilihan ganda itu hanya satu jawaban yang benar. Dan selanjutnya ada 3 macam tes kemampuan bahasa Arab yang perlu diperhatikan. Yang pertama, muhadasah qashirah. Muhadasah qashirah itu muhadasah singkat. Qashir berarti kan kecil, kalau sudah kecil itu berarti kan singkat. Kemudian muhadasah tawilah. Tawilah itu tuh panjang, berarti banyak itu. Yang dibicarakan, yang dimauhadasahkan itu banyak, berarti konteksnya. Kemudian ada monolog atau muhadharah, cerita dan pidato. Nah, kemudian di sini ada macam-macam soal istima. Apa saja macam-macam soal istima itu ada 5 macam. Yang pertama al-istima' li taujihat, mendengarkan untuk mendapatkan petunjuk. Nah, kita jika ingin mendapatkan petunjuk, biasanya kita mendengarkan kan, oh ini gini gitu. Kemudian yang kedua al-ijabah ala as'ilatil fahm, yaitu menjawab soal dari pemahaman. Biasanya nanti ada sebuah soal yang mana kalian itu harus memahami dari tes istima tersebut, yang biasanya dicari pokok pikirannya atau istintajnya, kesimpulannya.
Kemudian yang nomor 3 yaitu istima' lil husul 'alal ma'lumat, mendengarkan untuk memperoleh informasi. Dan yang keempat i'dadul mulakhas, mulakhas ini sama aja kayak istintaj, kesimpulan. Kemudian yang terakhir, soal yang terakhir itu halul mushkilat, mencari solusi dari masalah. Nah, setelah macam-macam soal istima, bagaimana strategi kita dalam menjawab soal istima? Di sini ada beberapa strategi sebagai peserta tes dalam menjawab soal istima. Yang pertama harus fokus dan hati-hati, karena kalau nggak fokus, kalau kita mendengarkan, kita tidak akan bisa menjawabnya, dan hati-hati dalam menjawabnya. Kemudian memperhatikan gagasan utama, seperti contoh apa tadi, macam-macam soal istima, al-istima ala as'ilatil fahm. Nah, itu biasanya memperhatikan gagasan utama. Gagasan utama itu biasanya ada di awal cerita, di awal kalimat, atau di akhir biasanya. Kemudian memahami macam-macam bahasa. Memahami macam-macam bahasa ini maksudnya logat-logat yang kita ketahui, biasanya logatnya orang Indonesia, orang Arab Saudi yang asli, Turki, Mesir, Yaman, Libya, Maroko, itu biasanya beda-beda. Kemudian yang keempat, mempertimbangkan isyarat kontekstual. Dan yang kelima, praktek latihan mendengarkan. Jadi kita harus sering-sering praktek, sering-sering mendengarkan. Kemudian kelola waktu dengan baik. Jangan terlalu fokus sama satu soal dulu. Makanya dalam menjawab soal istima itu kita baca soalnya dulu, baru kita mendengarkan soalnya itu apa yang kita maksud dulu, baru kita mendengarkan. Karena kita harus mengelola waktu dengan baik agar waktunya itu tidak terbuang sia-sia, karena dalam soal APT itu satu soal itu memiliki durasi waktu. Nah, yang terakhir, mengoreksi ulang jawaban kita. Dalam soal apapun, APT maupun apapun itu, baik istima, kiroah, kitabah yang berupa tarokib dan mufrodat, itu kita harus mengoreksi ulang jawaban kita. Takut ada jawaban yang mungkin kita tidak yakin, nanti dibaca lagi, oh ternyata saya yakin dengan jawaban seperti ini, nanti bisa diubah. Selama waktu yang diberikan oleh tim pengetes itu tidak sampai, durasi waktunya tidak sampai gitu. Kemudian slide selanjutnya yaitu tentang tips-tips dalam mendengarkan. Di sini ada beberapa tips dalam mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama, yaitu kita harus fokus. Ingat kata saya tadi, harus fokus. Kemudian memperluas mufrodat. Selain fokus, konsentrasi penuh, juga harus memperluas mufrodat. Mufrodatnya diperluas agar kita bisa menjawab teks atau bisa menjawab soal yang berupa audio tersebut. Kemudian latihan berkala. Latihan berkala ini seperti tadi, sering-seringlah praktek dalam maharah istima, dalam mendengarkan, agar kita bisa sering-sering mendengarkan kalam Arab, mendengarkan orang-orang Arab berbicara. Jadi kita bisa selain memperluas mufradat, kita juga bisa menjawabnya dengan cepat gitu, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian meningkatkan pendengaran melalui aktivitas, dan yang selanjutnya mendengarkan terhadap lahjah-lahjah yang berbeda, seperti yang tadi di yang slide selanjutnya, yaitu macam-macam bahasa, sama mendengarkan terhadap lahjah-lahjah yang berbeda-beda. Kemudian menggunakan media pembelajaran. Menggunakan media pembelajaran di sini yaitu headset. Salah satu dari media pembelajaran dalam istima itu adalah headset atau earphone. As-sama' ya. Kemudian meningkatkan kefokusan. Kita harus tingkatkan kalau dalam istima. Nah, seperti yang tadi ada 3 tes kemahiran bahasa yang perlu diperhatikan, kan ada muhadasah qasirah, ada muhadasah
tawilah, ada monolog atau muhadharah. Nah, apa itu muhadatsah qashirah? Muhadatsah qashirah adalah percakapan singkat antara dua orang atau lebih, singkat ya, yang namanya qashirah. Kemudian dalam muhadatsah ini peserta tes harus memahami dan menjawab pertanyaan dari audio yang didengarkan. Makanya kita harus fokus agar bisa menjawabnya. Nah, saya akan ngasih contoh soal muhadatsah qashirah. Soal yang pertama. Di sini saya mau ngasih 4 contoh soal muhadatsah qashirah. Nah, biasanya ada audio gitu yang bunyinya seperti ini. Contohnya ada di sini yang lagi bercakap atau yang lagi bermuhadatsah itu antara Ahmad dan Aminah. Aminah bertanya, mungkin mereka itu ketemu di perpus gitulah. Hal turid an taqra al-kutub fi hadhil maktabah? Apakah kamu ingin membaca buku di perpustakaan ini? Itu kan ya, katanya Aminah. Kemudian Ahmad menjawab, ufaddilu an asta'ir al-an. Saya kayaknya mau minjem saja deh, gitu kan ya. Kemudian wa aqra'uha fil bait, dan saya membacanya di rumah. Nah, as-su'al biasanya nanti ada soalnya. Madza yaf'alu Ahmad ba'da dzalik? Apa yang akan dilakukan Ahmad setelah ini? Nah, jenis soal seperti ini merupakan soal al-fahm haula ijra' muayyan, yaitu tindakan spesifik yang harus dipahami. Maksudnya ini tindakan apa setelah ini yang harus dilakukan oleh Ahmad, kayak gitu. Tadi kan ditawarin, apakah kamu membaca buku di sini? Tidak, saya ingin minjam. Nah, tindakannya apa kalau saya ingin meminjam? Yang pertama, yang alif, yattajihu ila qismil i'arah, yaitu menghadap ke bagian peminjaman. Yang kedua, ya bahas an kutub ukhra, mencari buku-buku yang lain. Yang C, duduk sambil membaca di maktabah. Kemudian yang D, yad'ul kutub ala rufuf, yaitu menaruh kitab-kitab di rak. Nah, al-ijabah shahihah di sini alif, karena tindakan selanjutnya yang akan dilakukan Ahmad yaitu menghadap ke bagian peminjaman, kayak gitu. Kemudian saya ngasih contoh lagi, contoh soal yang nomor 2. Di sini ada audio yang bunyinya seperti ini sebenarnya. Hal satadrusinah al-arabiyyah litullab al-judud li awwali marrah ya Nabila? Apakah kamu akan mengajar bahasa Arab untuk siswa baru pertama kali wahai Nabila? Naam, Nabila menjawab iya, walakin ara ya akhi anna ba'duhum kubbar sinin wa ba'duhum du'afa fil mustawa al-ilmi. Akan tapi saya melihat sebagian dari mereka itu sudah tua, maksudnya sudah kemampuannya di atas rata-rata, dan saya melihat mereka itu lemah dalam tingkatan ini gitu. Nah, kemudian ada soal mal mushkilah allati tuwajihuhal mudarrisah inda tadris al-arabiyyah li awwali marrah. Mal mushkilah, masalah apa yang dihadapi pengajar ketika mau belajar bahasa Arab pertama kali? Masalah apa kan ya yang akan dihadapi? Nah, ini gini, berarti soal jenis macam ini merupakan soal jenis yang terperinci. Apa masalahnya gitu kan ya. Nah, dalam soal yang terperinci ini peserta tes itu diminta untuk langsung mendengarkan audio tersebut agar mendapatkan informasi. Apa sih masalah yang didapatkan gitu? Nah, di sini ada alif, ikhtilaf mustawa tulab al-ilmi, perbedaan tingkatan kan ya. Kemudian dha'fut tulab fil lughah al-arabiyyah, siswa lemah dalam bahasa Arab, tafawutil furuq, tidak adanya perbedaan,
Kemudian kasratut tullab al-kubbar asinin, banyak dari siswa yang sudah di atas rata-rata itu. Maka jawaban yang benar itu adanya perbedaan tingkat dalam tingkatan ini. Adanya perbedaan kan kemampuan, ada yang ba'duhum kubbar sinin wa ba'duhum du'afa. Maka al-ijabah as-sahihah hiya alif, kayak gitu. Kemudian, soal yang selanjutnya ada percakapan antara Umar sama Ali. Ali bilang seperti ini, kana lil muslimin fil asri dhahabi hadarah mutaqaddimah fi majalat mukhtalifah. Orang-orang muslim di era modern ini hadarah mutaqaddimah, adanya peradaban yang maju di berbagai bidang gitu kan ya. Sahih, benar, dzalika bi annahum kanu muhtammin bil bahth al-ilmi wa tatwir al-ulum. Karena mereka itu memperhatikan penelitian ilmiah dan kemajuan pengetahuan. Soalnya di sini limadza kana al-muslimun fil asri adz-dzahabi al-mutafawwiqin. Kenapa orang-orang muslim di era keemasan ini atau di era modern ini banyak yang sukses? Nah, kalau sudah bertanya seperti itu berarti ini menanya kesimpulan dari yang dicakapkan oleh dua orang ini. Nah, di sini ada li'annahum ruhan ilmiyah qawiyah fi tatwir al-ulum, karena mereka itu memiliki jiwa yang kuat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau sudah memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan berarti kita memiliki jiwa yang kuat. Yang Anda ya, jawab di li'anna tatwir al-ulum kana yashmilu majalat mukhtalifah. Karena pengembangan ilmu pengetahuan itu mencakup di berbagai bidang. Tidak. Karena yang dipertanyakan di sini yaitu al-muslimun. Li'anna al-asr adz-dzahabi kana yadfa' al-muslim ila tatwir al-ulum. Karena masa keemasan ini mendorong umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidak juga itu. Kemudian li'anna tatwir al-ulum kana yuaddi ila qiyamil hadarah al-mutaqaddimah. Karena pengembangan ilmu pengetahuan akan membentuk peradaban yang maju. Yang ditanya ini adalah al-muslimun. Kenapa mereka itu bisa sukses? Nah, jawabannya pasti A. Karena mereka itu mempunyai jiwa yang kuat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, di sini contoh soal yang terakhir dalam muhadasah al-qasirah. Di sini ada muhadasah antara Ahmad dan Muhammad, ada audio gitu ya. Tidak berbentuk tulisan, cuman karena saya ngasih contoh jadi sama saya dibentuk teks gitu. Kan tes istima itu kan berupa teks yang diaudiokan gitu. Di sini Ahmad bilang, "Mabruk ya Ahmad, anta najih fi imtihan al-qabul al-jami'i." Selamat Ahmad, kamu lulus dalam tes penerimaan mahasiswa baru. Muhammad bilang, "Min aina arafta?" Dari mana kamu tahu? Itu katanya Ahmad, "Qara'tul i'lan fil jami'ah." Saya membaca pengumuman di kampus. Kemudian ada soal, "Madzal ladzi yahissu bihi Ahmad?" Hassa yahissu itu artinya merasa. Apa yang dirasakan oleh Ahmad? Kayak gitu kan. Apa yang dirasakan oleh Ahmad kalau sudah mendapat kabar seperti itu. Nah, di sini merupakan contoh soal pemahaman, contoh soal tentang menanyakan situasi atau keadaannya. Gimana keadaan Ahmad kalau sudah mendengar kabar seperti itu? Alif, hazin, dia itu sedih. Ba, najih, dia itu lulus. Jim, masrur, dia itu senang. Dal, muta'ajib, itu kaget. Apa yang Ahmad rasakan? Sudah tahu dia lulus, pastinya senang. Maka jawabannya al-ijabah as-sahihah ya
jim masrur, yaitu senang. Nah, saya berharap nanti kalau sudah adanya teori ini, nanti jika ada yang memberikan tes tentang muhadatsah qashirah, saya berharap kalian nanti bisa menjawab dengan tenang, fokus, sesuai dengan yang kalian harapkan. Sering-seringlah mendengarkan agar bisa nilai tes dalam istima'nya ini bisa sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Naam, iktafaituhu darsana. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Aku syukran katsiran ala timamikum, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wa aqul afwan katsiran idza wajadtumul akhta wa naqais, dan saya minta maaf jika ada salah kata. Asallahu ayyam fa'ana bima 'allamtana. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.